Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sudah sampai pada 2 Raja-Raja 13 ayat yang keempat. Tetapi kemudian Yoas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Jadi kisahnya saudara, pada 2 Raja-Raja 13 ini, Yoas sebagai penerus dari Raja Israel saat itu tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga bangsa Israel waktu itu juga tergiring untuk tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melakukan dosa yang dilakukan yang tidak disukai oleh Allah dan dibenci oleh Allah. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada Raja Aram dan mereka ditindas. Bahkan Yoas tidak mempunyai lagi banyak pasukan, banyak prajurit, karena mereka semua sudah dihabisi oleh Raja Aram pada saat itu. Tetapi ketika Raja Yoas memohon kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar. Dan Tuhan mendengar juga bagaimana beratnya orang Israel yang ditindas oleh Raja Aram pada saat itu. Kita melihat saudara pada ayat ini, pada perikop ini, walaupun Tuhan menghukum bangsa Israel yang pada saat itu tidak kembali menyembah Tuhan secara benar, menghukum raja-raja Israel karena pada saat itu mereka tidak mau bertobat dan berbalik kepada Allah. Tetapi dengar baik, ketika mereka memohon kepada Tuhan, maka belas kasihan Tuhan pun turun atas kehidupan dari bangsa Israel dan mendengar doa dari Raja Israel pada saat itu. Hari ini yakinlah dan percayalah bahwa kasih Tuhan yang besar luar biasa. Dia Tuhan yang membuka tangan untuk pertobatan kita. Ketika kita memohon kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan melihat apa yang menjadi penderitaan, Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulan, dan Tuhan melihat apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi pribadi yang akan terus mencari Tuhan, tinggalkan yang jahat, dan kita mendekat kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tidak ada tempat yang terbaik untuk kita meminta pertolongan. Dengar baik, raja-raja Israel ini yang berbuat jahat di mata Tuhan, mereka tidak bisa meminta kepada bukit-bukit pengorbanan mereka. Mereka tidak bisa minta pertolongan kepada patung-patung sesembahan mereka. Tetapi Tuhanlah yang mereka bisa andalkan. Artinya tidak ada Allah lain sekuat dan sehebat dari Tuhan Allah Israel. Hari ini kita belajar satu hal, tidak ada tempat pertolongan, perlindungan yang teguh selain daripada Tuhan. Hari ini kalau kita punya masalah kehidupan, beban berat, saya percaya tangan Tuhanlah yang sanggup menolong kehidupan kita. Oleh karenanya hari ini mari kita mendekat kepada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, kita mengaku di depan Tuhan bahwa kita memerlukan Tuhan, kita gak bisa hidup tanpanya. Dan saya percaya setiap kita yang memohon kepada Tuhan, Dia akan turunkan belas kasihannya, dan bahkan Dia akan merancangkan yang namanya kemenangan dalam setiap kehidupan kita, sehingga apapun yang kita alami hari ini, kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Oleh karena Tuhan yang beserta dengan kita bisa melewati hari ke sehari bersama dengan Dia. Dan yakinlah apa yang kita lewati itu akan menjadi suatu pengalaman yang berharga dan luar biasa ketika kita bersama dengan Tuhan. Dan kita akan menyatakan bagaimana keajaiban Tuhan, kita akan menyatakan bagaimana rahmat Tuhan yang akan tercurah dalam setiap kehidupan kita. Dan sepanjang hari saya yakin dan percaya tidak akan putus-putusnya mulut kita untuk memuji kebesaran nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.